Happy banget bisa join lagi di MySkill malam ini. So, nama saya Rian Duana dan saya sekarang malam ini akan jadi membantu teman-teman untuk memahami lebih lagi tentang apa itu marketing fundamental. Boleh next slide-nya, Nedi? Sebentar. Oke. Nah, jadinya untuk Untuk perkenalan sedikit gitu. Kan orang bilang kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Jadinya namaku Rian Duana dan I have a podcast called Bukan Zona Nyaman. Jadinya kalau misalnya teman-teman pengen dengar tentang self development growth, kita bisa coba cek di Spotify, bisa cek juga di ada listening platform lah gitu. Kalau misalnya tertarik buat dengar, karena aku suka banget talking about self development, growth, leadership dan lain-lain. Dan sekarang aku kerja di salah satu media agency di Indonesia, di media agency di Indonesia namanya Initiative. Tapi sebelumnya aku di Bibit dan Stockbit, kalau tahu fintech namanya Bibit dan Stockbit, dan sebelumnya juga di Sociola. So I'm a big fans of Captain America. Kalau misalnya kayak dilihat tuh my background Captain America, terus strap jam tangan juga warnanya Captain America gitu. Emang agak-agak childish sih orang bilang gitu, tapi I just really love Captain America gitu. Dan yang terakhir aku suka halo dari Syafira gitu. Salam kenal, mungkin masuknya baru ya. Aku juga suka main musik gitu kan. I'm really big fans of music gitu. Makanya untuk teman-teman yang pengen kenalan lebih jauh, kemudian juga pengen ngobrol lagi gitu. I know that sometimes belajar marketing, aku aja butuh waktu 10 tahun nih gitu kan untuk ngerti konsep marketing nih seperti apa gitu. Makanya untuk teman-teman yang pengen ngobrol, pengen tanya-tanya, silahkan gitu. Kalau misalnya add sosial media saya di LinkedIn, di Twitter, di Instagram, aku juga suka kayak kalau di Twitter tuh suka nulis lah gitu kan. Kalau teman-teman tertarik buat nggak tahu tentang self development atau growth, bisa follow saya di sosial media. Tanya aja nggak apa-apa gitu kan. Aku janji jawabnya pasti ya terbatas lah ya gitu kan. Karena yang nanya tuh bisa banyak biasanya, tapi aku usahain aku jawab semuanya. Itu aja sih palingan. So hopefully you guys enjoy the first two sessions with me. Boleh next? Gitu. Nah, hari ini gitu kan, disclaimer aja gitu kan, hari ini bukan kelas buat bikin bagaimana membuat sebuah konten yang baik, karena saya nggak bisa joget-joget TikTok, saya bisa dibilang ya sekarang masuk ke dunia konten creator, tapi nggak yang specialized di foto, di video, tapi ya sekarang ya mau belajar tentang konten juga gitu. Dan juga bukan kelas untuk membuat social media, bukan juga kelas untuk paid ads atau KOL, karena itu kelasnya nanti akan ada. Tapi malam ini gitu kan, saya pengen sharing tentang basic marketing itu seperti apa. Tapi kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Gitu. Aku coba apa ya bilangnya ya. I know that this is a quite heavy topics gitu, tapi aku coba buat bikin ini lebih santai. Boleh next slide-nya, Nedi? Nah, kenapa? Karena kebanyakan gitu kan ya. Aku udah survei di berbagai macam kelas gitu, di beberapa kelas. Ketika mendengar tentang marketing, orang tuh selalu asosiasinya tentang, boleh next slide. Oh iya, gitu kan ya. Instagram Reels gue tuh bagusnya tuh seperti apa ya? Kemudian TikTok video gue tuh bagusnya seperti apa? Dan juga strategi buat buying paid ads atau Facebook ads itu seperti apa? Padahal nggak seperti itu. Marketing itu jauh lebih besar daripada itu. Boleh next slide-nya? Gitu kan. Karena ya balik lagi, pengertian kita tentang marketing akan, apa ya bilangnya ya, akan menentukan seberapa besar role marketing akan bermain di company. Karena ada yang bilang bahwa marketing itu tuh cuma sales, atau marketing itu cuma social media. Nah, malam ini aku nggak pengen menentang semua itu gitu kan, tapi I would like to give you a better perspective nih. Kira-kira pandangannya itu seperti apa ya marketing itu? Boleh next slide-nya? Tuh. Boleh next slide-nya lagi. Karena ya marketing bukan cuma semua yang aku bilang tadi. Marketing is beyond that. Makanya buat aku sendiri, boleh next slide-nya,
Pengertian marketing itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah konsumen dengan apa yang kita coba tawarkan. Makanya gitu kan, aku suka kasih contoh gitu kan. Kayak misalnya zaman sekarang gitu kan. Tadi orang butuhnya apa? Oh, orang butuh untuk mengembangkan uangnya lebih lagi. Karena ya sekarang kalau misalnya kayak nanam di bank, naruh uang di bank, 0% bunganya. Ya, 0% bunganya. Jadinya butuh tempat untuk bagaimana bisa mengembangkan uangnya lebih lagi. Ada juga gitu kan yang pengen, apalagi kaum hawa di sini pengen cantik, ya bisa gitu kan, kayak pergi ke Sosiola atau pergi kemana, pergi ke brand-brand yang kayak misalnya Something, Implora dan lain sebagainya. Gitu. Atau gitu kan, kayak gue juga seneng, itu kan nggak harus brand gitu. Atau misalnya contohnya bisnis gitu, zaman sekarang kalau misalnya bisnis kan banyak ya gitu kan. Temen gue salah satunya bisnis jualan bulu mata, bukan jualan bulu mata malah, studio eyelash studio gitu kan, setiap hari gitu kan, eyelash segala macam. Ya, nah again gitu kan, it's helping to solve the needs of the consumers, menyelesaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan sama konsumen. Makanya marketing itu membantu kita gitu, membantu sebuah brand untuk menyesuaikan nih dengan kebutuhan konsumennya. Boleh next slide-nya. Karena intinya apa? Apapun yang konsumen punya masalah, kita punya solusinya. Nah, itu marketing. Jadinya semoga teman-teman punya gambaran besar nih ya gitu kan untuk marketing itu seperti apa. Karena balik lagi yang aku bilang di awal, pengertian kita tentang marketing menentukan seberapa jauh marketing itu bisa bermain peran dalam sebuah perusahaan. Boleh next slide-nya? Nah, di sini gitu kan, aku mau jelasin nama konsepnya itu adalah marketing mix, di mana bahasa Indonesia itu marketing mix itu kayak bauran pemasaran gitu kan. Intinya apa bauran pemasaran itu tuh ada 4. Orang selalu bilang gitu kan ya, wah ada 7P, ada 9P, 12P, banyak banget. Tapi di sini aku mau jelasin basicnya dulu nih gitu. Jadinya malam ini kalau misalnya teman-teman ada yang tahu teorinya lebih lagi, good, nggak apa-apa. Tapi aku mau menjelaskan sedikit tentang apa ya konsep 4P basic gitu. Di mana P pertama itu berbicara tentang produk. Nah, penting banget untuk kita tahu produk atau jasa. Kenapa? Karena ya kita kan ya jualan ya, gitu kan. Kita kan jualan produknya, gitu. Kalau kita nggak tahu keunikan produk kita apa, kita nggak tahu produk apa yang kita jual, bagaimana kita bisa memasarkan, gitu. Gitu, ya. Uh, kemudian juga yang kedua, gitu kan, selain produknya, gitu kan, baru harganya, price. Harganya tuh mau dijual berapa? Apakah ini harganya premium, ataukah ini harganya murah, atau ini harganya tengah-tengah, gitu. Kayak misalnya contohnya fashion brand gitu kan. Ada yang eksklusif banget gitu. Tapi ada juga yang murah gitu. Nah, balik lagi tergantung kita tuh mau memasarkannya itu seperti apa. Yang keempat, channel distribusi. Bagaimana gitu kan kita bisa menjangkau konsumennya kita. Apakah mau jualan di Tokopedia, ataukah mau jualan di toko, atau mau titip barang, dan lain-lain. Nah, itu semua makanya pilihan kan gitu kan. Makanya aku bilang nggak ada yang benar dan yang salah karena semuanya itu pilihan gitu. Nah, terus abis itu kayak misalnya promotions gitu yang terakhir. Nah, ini yang biasanya orang tuh terjebak bahwa ngerasa marketing itu equal to promotions. Padahal enggak. Boleh next slide-nya. Promosi itu banyak banget gitu. Boleh next slide-nya lagi. Nanti boleh bantu balik ke satu slide sebelum ya gitu kan. Nah, promosi itu banyak banget gitu. Ada yang namanya advertising, ada yang namanya branding atau desain logo, ada yang namanya personal selling gitu. Kalau misalnya kayak insurance sekarang itu kan gimana caranya kita bisa approach konsumen dengan baik. Sales promotion, diskon, promo, dan lain sebagainya. Buy one, get one. Kemudian public relations, bagaimana berhubungan dengan media. Nah, baru biasanya gitu, kalau misalnya kayak udah punya database yang besar, udah punya email, kemudian juga udah punya kayak social media gitu. Ini yang kita sebut namanya digital marketing. Makanya digital marketing itu bukan berbicara tentang
marketing saja gitu. Digital marketing itu bukan marketing, karena marketing itu balik lagi 4P tadi, produknya apa, harganya dijualnya berapa, jualnya di mana, dan bagaimana mempromosikannya. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman nih gitu kan buat melihat bahwa ternyata marketing itu lebih cuma dari sekedar digital marketing. Boleh satu slide sebelumnya, Dedi? Nah, makanya gitu kan. Terus teman-teman nanya nih biasanya gitu, brand tuh di mana? Nah, brand itu gitu kan. Balik lagi, brand itu bukannya produk, brand itu tuh bukan cuma logo, tapi itu adalah kumpulan elemen yang ada di brand, di produk atau bisnis tersebut yang menentukan persepsi konsumen terhadap apapun yang kita mau jual. Itu nanti ya gitu kan. Aku akan jelasin di sesi berikutnya. Tapi ya balik lagi, itu adalah cara untuk sebuah brand itu adalah cara untuk diingat gitu. Tapi brand itu adalah kumpulan dari activity atau decisions atau strategi yang ada di 4P ini. Gitu. Semoga teman-teman lebih paham ya. Gitu. Lanjut ya Nedi ya, aman kan ya? Gitu kan. Nggak kecepatan, nggak kelambatan. Gitu. Oke. Nah, next slide-nya berarti sekarang udah tahu nih gitu kan, konsep marketing itu seperti apa, pemasaran itu seperti apa. Wah, udah ada yang namanya produk, udah ada yang namanya harga, channel. Oh iya, gitu kan. Ternyata besar ya gitu kan cakupannya marketing. Terus mau mulainya dari mana nih buat bikin strategi marketing? Gitu. I'm glad that you ask gitu kan, karena aku akan ngejelasin gitu kan dari awal. Nah, biasanya boleh next slide. Kesalahan pertama ketika orang membuat sebuah strategi marketing adalah dia langsung jump in ke eksekusi. Oh iya, sosial medianya namanya apa? Atau hari ini gue mau ngepost tentang apa ya? Atau oh gambarnya kok kurang bagus, KOL-nya kok kurang bagus. Banyak hal gitu kan yang berhubungan dengan eksekusi. Tapi kadang-kadang orang itu atau marketer itu yang saya lihat itu nggak bisa menjelaskan kenapa mereka memilih eksekusi itu, kenapa mereka memilih strategi itu. Karena kalau kita salah gitu kan untuk memilih strateginya, untuk tahu kenapa kita memilih eksekusi tersebut, maka akan berantakan semuanya. Makanya di sini akronimnya RACE, bahasa Inggrisnya. Jadi yang pertama research, riset dulu gitu. Baru dianalisa insight atau informasinya seperti apa, strategi sama executions gitu. Nah, gue tuh senang banget gitu kan. Ibaratin marketing tuh kayak PDKT gitu. Di sini yang jomblo gitu kan. Maaf ya gitu. Karena apa? Ini analoginya mungkin hanya berlaku buat sama yang udah punya pacar gitu. Kita mulai dulu dari R pertama, research gitu. Nah, ibaratnya kalau orang PDKT, ya kita research dulu kan, ya nggak? Kayak rumahnya di mana, yang paling penting udah punya pacar apa belum, umurnya berapa, statusnya, dan lain sebagainya. Nah, sama kayak marketing gitu. Kita harus lihat dulu kan, kondisi pasarnya seperti apa, berapa banyak pemain yang ada, kemudian juga berapa banyak, misalnya kayak potensi untuk produk ini bisa berkembang, dan lain sebagainya. Nah, itu kan riset semuanya. Kita cari tahu dulu. Jadinya sebelum kita eksekusi, kita lihat dulu, gitu kan. Baru kita analisa. Setelah kita mengumpulkan data, gitu kan ya, atau fakta-fakta di lapangan, kita analisa. Untuk kita tahu, oh ternyata nih, gitu kan ya, gue begini loh harusnya. Oh begini loh gue harusnya. Misalnya contohnya gitu kan ya, dalam hal PDKT lagi. Ya nih, gue tahu umurnya misalnya mungkin baru 20. Oh, dia masih kuliah ya. Gue analisa deh, gitu kan. Cocok gak ya buat gue? Masih terlalu childish nggak? Gitu kan, atau apa. Tapi ini adalah masa di mana analisa itu, masa di mana kita melihat data itu, dan kita lihat apa ya yang bisa kita pelajari. Baru kita dapat insight-nya, atau informasinya seperti apa. Baru habis itu kita coba pikirin cara untuk mengeksekusinya itu seperti apa, strateginya, cara-caranya.
gitu. Baru kita pikir eksekusinya itu seperti apa. Paham ya teman-teman ya, gitu. Jadinya step-nya gitu kan. Kadang-kadang tuh kita harus mulainya tuh jangan eksekusi dulu, tapi kita cari tahu dulu data-datanya, insight-nya, dan lain sebagainya. Makanya untuk marketing gitu kan, untuk marketing kita tuh harus tahunya apa. Data-data seperti apa sih yang harus kita kumpulin? Boleh next slide-nya? Gitu. Boleh next slide lagi? Nah, di sini ada yang namanya 4C Diamond. Gitu. Ini yang bisa jadi guideline teman-teman nih untuk melakukan riset terhadap strategi marketingnya teman-teman. Yang pertama, kita pikirin dulu nih, gitu kan, company-nya kita atau apa ya, perusahaannya kita, produknya kita. Kenapa? Karena ini adalah aspek yang bisa kita kontrol, ya nggak? Kita mau jualannya apa, stoknya tuh seberapa banyak, kemudian juga seberapa confident, seberapa bagus kualitas produk, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu nih, gitu. Nanti aku jelasin ada yang namanya konsep POD dan POP, gitu. Baru yang kedua, customer. Kita tuh mau jualannya tuh ke siapa? Jualan ke ibu-ibu, sama jualan ke bapak-bapak, sama jualan ke anak muda, itu biasanya caranya berbeda. Caranya balik lagi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, gitu kan. Bapak-bapak tuh sukanya apa? Ibu-ibu sukanya apa? Itu juga beda. Ya, makanya kita harus tahu customer-nya kita. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga, kompetitor, pembanding pesaingnya kita. Sama yang keempat, baru yang namanya aspeknya tuh perubahan. Gitu. Company, customer, competitor change. Inilah yang harus kita coba lihat nih. Yang harus kita coba untuk, apa ya bilangnya, analisa. Kita riset, gitu kan, data-data dan faktanya apa di lapangan. Next slide-nya. Gitu. Nah, ini nanti akan aku contohin, kayak misalnya aku mau jualan pulpen ya, gitu kan. Next slide-nya. Nah, company yang pertama, gitu. Aku mau jelasin satu konsep, next-nya. Yang namanya POD atau POP. Nah, POD itu apa? Itu adalah atribut yang hanya dimiliki atau yang unik dimiliki oleh produk atau perusahaannya kita. Sedangkan point of parity itu adalah hal-hal yang wajib dipunyai agar ketika kita jualan produk kita, konsumen tuh juga tahu kualitasnya produk kita dan lain sebagainya. Nah, aku kasih contoh, boleh next slide. Gitu. Misalnya nih gitu kan ya, kalau dalam hal burger, saya suka sekali makan burger ya. Kalau misalnya teman-teman suka McDonald's gitu, saya juga suka McDonald's. Nah, apa sih bedanya antara Burger King sama Burger Big Mac gitu ya? Nah, bedanya adalah katanya gitu kan, point of differentiation-nya. Kalau POD itu adalah jualan pakai saus Big Mac gitu. Sedangkan kalau Burger King itu dagingnya tuh dibakar secara langsung pakai api, nggak di oven. Nah, itu kan yang unik kan dari masing-masing produknya. Tapi balik lagi gitu kan, ada juga point of parity nih gitu, yang wajib dimilikin. Yang mesti ada rotinya seger, sayurnya mesti seger juga, kemudian mesti ada sertifikasi halalnya, seperti itu. Nah, balik lagi gitu, kalau misalnya kita nggak checklist point of parity-nya, konsumen bakal suka nggak sama keunikan produknya kita? Enggak kan? Tapi kalau kita cuma fokus di point of parity-nya, tanpa memperhatikan point of differentiation, atau tadi aku lihat ada yang nanya, apa, ini USP ya Kak? Ya, bisa dibilang gitu. Gitu. Nah, memang gitu kan, point of differentiation itu biasanya USP, unique selling points, gitu. Makanya, tapi unique selling points-nya, kalau misalnya aspek-aspek lain aja kita nggak beres, nggak akan kelihatan. Nah, makanya diperhatiin ya teman-teman nih, antara POD dan POP-nya. Boleh next slide-nya? Itu sama gitu kan. Kayak misalnya jualan iPhone.
Yang jadi point of differentiation-nya ya iOS-nya, sistemnya, gitu. Kemudian point of differentiation-nya, kalau misalnya Oppo mungkin kamera. Tapi point of parity-nya, ya mungkin ya sama-sama kalau handphone zaman sekarang ya anti air. Baterai life-nya lebih lama. Yang perlu teman-teman ingat, kadang-kadang point of differentiation sekarang mungkin akan jadi point of parity nanti. Makanya itu kenapa teman-teman tuh harus tetap berinovasi, harus tetap explore, ya. Produk dan jasa gitu kan, sama-sama ada point of differentiation-nya. Kalau jasa, misalnya, point of differentiation-nya apa? Pengalaman, kalau misalnya jualannya jasa. Sistem, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, makanya selalu cari apa yang jadi unik ya, gitu. Boleh next slide-nya? Nah, makanya pertanyaannya, ya tanyain aja gitu kan. Apa sih yang membuat produk ini unik? Apa yang mau kita jual? Bisa dapat berapa dari profitnya? Dan lain sebagainya. Ya, itu untuk produk. Boleh next slide-nya? Yang untuk company. Baru customer. Nah, di sini, boleh next slide-nya, kebanyakan orang itu suka aneh gitu kan menurut saya. Karena mereka jualan tapi nggak tahu mereka tuh jualannya ke siapa, customer-nya tuh siapa. Makanya gitu kan, saya ngelihatnya bahwa yang namanya kita harus mengerti customer tuh sangat baik. Bahkan itu adalah sebuah keharusan. Karena kebiasaannya kita, boleh next slide-nya, kadang-kadang gitu kan ya, kita selalu nge-describe konsumen itu tuh seperti kayak gini. Dosanya kadang-kadang kayak, iya laki-laki umurnya 24 tahun, single. Atau laki-laki umurnya 31 tahun, single. Saya ngerasa gitu kan, nggak bisa dapat apa-apa nih gitu kan dari sini. Karena balik lagi, terlalu general, terlalu di-quantify sama numbers. Padahal sebenarnya untuk tahu konsumen, kita harus duduk, kita harus ngobrol sama dia. Pemuda di Jawa, di Semarang, sama pemuda di Ambon, mungkin beda. Anak gaul Jakarta aja, biasanya tuh kalau yang teman-teman di Jakarta kan ada yang bilang anak gaul Jaksel, anak gaul Jakarta Utara. Ibu-ibu, kalau misalnya dipisahin, ada yang Tiger Moms namanya, ada yang Ambitious Moms, ada yang ya General Moms, kayak biasa. Karena balik lagi, ketika kita nggak tahu konsumen kita, bagaimana kita bisa tahu jualan mereka tuh seperti apa? Apa sih sebenarnya yang harus kita coba obrolin ke mereka? Topiknya tuh nyambung apa enggak? Bagaimana kalau misalnya kayak tadi gue jualan pulpen, membuat pulpen ini nih jadi relevan di kehidupan mereka. Ya, boleh next slide. Makanya gitu kan, ini biasa kayak gue bilang kayak, iya gue sama-sama Misha Chandrawinata, sama-sama umur 30-an, tapi gitu kan, gaya hidup kita beda, cara kita memandang transportasi aja berbeda, mungkin. Kenapa? Karena rumah gue, kalau misalnya teman-teman tahu di Jakarta, di area Jakarta, rumah gue tuh di Tangerang, dan untuk gue ketemu sama teman-teman gue di Jakarta, itu gue butuh waktu sekitar 1 jam, sampai 2 jam. Ya, 1 jam sampai 2 jam. Dan kemungkinan orang yang tinggal di Jakarta melihat transportasi itu simple, 15 menit. Kenapa? Karena mereka bisa pakai Gojek, mereka bisa pakai Gokar, dan pakai Gojek dan pakai Gokar tuh nggak terlalu mahal. Kalau di antara Jakarta aja ya. Tapi kalau gitu, kalau gua yang di luar Jakarta, itu sangat mahal. Makanya cara gua melihat transportasi orang yang di pinggir Jakarta dengan orang yang tinggal di Jakarta itu pun berbeda. Makanya kita nggak bisa menyamaratakan konsumennya kita. Makanya saran gue, kalau teman-teman yang punya bisnis di sini, duduk, ngobrol, ketemu, survei, dan lain sebagainya. Ya, gue paling seneng gitu kalau misalnya small business ditanya gitu kan, yang kayak, Kak, gitu, kita kan nggak punya uang ya buat kita bisa bikin survei buat 100 orang. Nggak masalah, tanya aja 10 orang. Tapi kita harus tahu gitu. Kita harus tahu konsumen kita tuh seperti apa gitu. Ini pas banget nih, sorry.
pas banget ya, gue menjelasin ada yang bertanya gitu kan. Bagaimana caranya agar kita mengenal customer dalam jumlah yang banyak? Coba start dari close circle kita dulu, teman-teman. Tanya 5, tanya 10. Tapi poin gue adalah kita harus tahu datanya tuh yang didapat tuh seperti apa. Boleh next-nya? Lagi next-nya, gitu. Dan kalau kita mengerti gitu kan, kita coba empathize, kita coba mengerti konsumen kita tuh seperti apa, ya. Mereka tuh takutnya apa, mereka tuh pengennya apa, dan mereka tuh persepsinya tuh seperti apa. Akan sangat mudah untuk kita membuat strategi marketing. Nanti gitu kan ya, by the way, aku nggak bakal jelasin secara detail gitu kan. Kenapa? Karena ada kelas untuk customer understanding nanti, audience segmentation segala macam gitu. Yang bawain tuh Ken ya, Nedi ya. Ken Kirana ya biasanya ya, yang bawain customer audience segmentation itu ya. Iya sih kayaknya Kak. Untuk soalnya kan ada 2 kelas nih, jadi nggak tahu nih yang mana nih jadinya gitu. Tapi kemungkinan Ya, oke. Ya, so yang bawain itu namanya Ken Kirana, and then dia bekas tim aku di Bibit ya. Semoga teman-teman kebagian ya, gitu sama kelasnya dia. Tapi balik lagi, di situ akan diajarkan untuk mengerti konsumen itu secara detail seperti apa. Ya, next-nya, boleh next-nya, gitu. Makanya ya balik lagi, pikirin aja gitu kan, siapa yang mau beli produk kita, segmennya tuh seperti apa, yang punya paling banyak uang siapa, yang bakal beli siapa, yang punya kebutuhan buat produk kita siapa, umurnya tuanya berapa, dan lain sebagainya. Ya, nah, makanya balik lagi, tahulah, coba duduk dan ngobrol sama konsumen. Gitu. Boleh next slide? Itu kayak contohnya misalnya kalau jualan pulpen gitu. Bingung kan gitu kan mau jualan ke orang kantor apa mau jualan ke anak SMA, karena mungkin orang kantor ya mereka nggak butuh-butuh banget pulpen. Mereka tuh apa-apa pakai laptop. Nah, kita harus mengerti konsumen itu seperti apa. Ya. Boleh next slide-nya. Dan yang kompetitor. Nah, kompetitor nih biasanya gitu kan orang ngelihat bahwa yang namanya competitions itu tuh selalu satu dimensi. Nah, hari ini, gitu kan ya, malam ini saya mau kasih lihat nih, kira-kira katanya kompetitor itu tuh bukan cuma satu dimensi, tapi ada 2 dimensi yang bisa kita lihat. Namanya, gitu kan, boleh next slide-nya, direct competitor, atau kompetitor langsung, atau indirect competitor, atau kompetitor tidak langsung. Contohnya kayak McDonald's, gitu. Direct competitornya siapa? Ya sesama fast food, misalnya kayak sama KFC, Burger King, atau sama apa ya kalau misalnya lokalnya tuh Burger Bangor misalnya. Next slide. Tapi untuk indirectnya gitu kan, banyak ada ancaman buat McDonald's itu tuh punya produk pengganti. Misalnya nih contohnya kayak restoran-restoran sushi, restoran-restoran masyarakat makanan Indonesia dan lain sebagainya. Boleh next slide-nya? Nah, kalau teman-teman nih lihat gitu kan ilustrasinya, semoga langsung paham ya gitu kan bahwa yang namanya direct competitor itu biasanya produknya sama dengan kita. Tapi yang namanya indirect competitor itu tuh biasanya produk pengganti. Produknya nggak harus satu bisnis sama kita. Ya, bisa dibilang indirect itu tuh bisa berupa substitusi. Gitu. Misalnya nih, contohnya, kita jualan sistem untuk administrasi. Mungkin direct competitornya aplikasi, tapi indirectnya itu adalah misalnya buku catatan, dan lain sebagainya. Makanya teman-teman mesti punya dimensi yang jelas untuk melihat competitions-nya tuh di mana. Gitu. Boleh next slide-nya? Gitu. Ya. Jadi ini nih pengertian direct dan indirect competitor. Gitu. Oke, next slide. By the way, tanya aja nggak apa-apa gitu kan ya, di chat gitu kan, nanti akan kita jawabin satu-satu ya, gitu kan. Nggak apa-apa. Nah, balik lagi makanya, coba lihat competition kita tuh ngapain aja sih, kalau misalnya bikin promo, kalau misalnya launching produk, kalau misalnya kayak mereka tuh bikin sales promotions dan lain sebagainya.
budgetnya itu seberapa banyak, channelnya itu seperti apa, gitu. Nanti teman-teman pasti akan ngelihat, apa ya bilangnya ya, ada banyak elemen yang bisa dilihat. Aku nggak bisa jelasin di kelas ini satu persatu, gitu. Tapi nanti, karena ini kan bootcamp ya, gitu kan, jadinya akan ada banyak gitu nih pembelajarannya untuk di bidang-bidang atau aspek-aspek lainnya, gitu. Ya, next-nya. Nah, misalnya contohnya kayak tadi kita jualan pulpen, gitu ya. Ada mungkin yang jualan pulpennya Montblanc, yang pulpen mahal. Ada yang jualnya Faber-Castell, pensil warna. Balik lagi nih, tergantung semuanya. Kita tuh mau memposisikan pulpen tadi tuh kayak gimana, gitu. Ya, bisa juga kalau misalnya kita pengen ngelawannya yang pulpen mahal, kita lihat lagi produknya kita, gitu. Cocok nggak produk kita untuk melawan pulpen mahal? Tapi atau mungkin saingannya kita kalau pulpen Faber-Castell tuh faster ya, karena ya gampang banget untuk ditemukan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, boleh next-nya. Gitu. Nah, baru elemen yang terakhir, change atau perubahan. Gitu. Tadi saya sekilas ngeliat chatbox ada yang bertanya tentang tren hype, dinamis dan lain sebagainya. Gitu. Nah, next slide-nya boleh? Gitu. Kenapa? Karena di sini ketika kita tahu market atau perusahaan atau tren seperti apa, kita akan jauh lebih responsif terhadap sebuah perubahan, bukan sekedar bereaksi. Tahu ya, bedanya ngerespon sama bereaksi. Respon tuh biasanya kita mikir, gitu. Kalau misalnya nih, misalnya nih ya, gitu kan, ada orang marah-marah sama gue, kayak dia bilang, lo kok goblok sih, gitu, misalnya ya. Nah, kalau gue bereaksi, akan gue gampar ke orang. Itu reaksi namanya. Instan. React. Tapi yang namanya respon, kita terima inputnya, kita mikir dulu. Kok dia kenapa ya marah-marah ya? Kenapa ya dia tiba-tiba meledak-meledak gitu? Nah, ketika kita merespon, kita akan tahu feedback-nya tuh harusnya seperti apa ketika kita melakukan sesuatu. Mungkin kalau gue merespon terhadap orang yang marah tadi, ya nggak gue gampar gitu, tapi gue tanya gitu, kenapa lu marah-marah? Gitu kan. Nah, semoga menjelaskan ya, gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi, dunia kita sekarang itu tuh banyak banget perubahan di TikTok, di sosial media, tren makanan dan lain sebagainya. Akan susah gitu kan buat kita kalau kita tuh bereaksi terhadap segala sesuatunya. Makanya kita harus merespon terhadap perubahan. Dan cara terbaik kita untuk merespon terhadap perubahan adalah ketika kita tuh bisa memprediksi perubahan itu tuh seperti apa. Boleh next slide-nya? Makanya gitu kan ya, kita harus lihat perubahan itu tuh terjadinya tuh di mana aja. Di budaya misalnya. Ini ada apa? Ada kependekannya, steeple namanya ya. Socioculture gitu. Di budaya. Misalnya nih zaman sekarang gitu kan ya, gara-gara Reza Arab sama Adam Levine selingkuh. Terus semua orang sekarang jadi takut pacaran, bilang semua laki-laki sama aja brengseknya gitu. Siapa di sini kaum laki-laki yang merasa tersinggung? Saya angkat tangan sih. Gitu kan. Karena ya balik lagi gitu kan. Itu namanya menggeneralisir laki-laki. Tapi ya balik lagi, ini kan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kalau misalnya produk kamu gitu kan ya, jualan kafe misalnya, terus tiba-tiba orang-orang pada takut buat diajak ngedate, terus kafenya sepi. Nah itu kan gara-gara perubahan budaya, ya nggak? Semoga nyambung ya, gitu kan, paham. Terus teknologi, dating app. Dulu kalau mau kopi darat, kalau mau dikenalin, malu-malu. Tapi sekarang gampang banget dengan adanya teknologi. Tinggal swipe kanan, tinggal swipe kiri, dan lain sebagainya. Terus kalau mau jualan, nggak perlu jualan di toko, tapi sekarang bisa di Tokopedia. Aspek ketiga, ekonomi, income. Ya,
Ada kan yang kayak sekarang tuh lagi ngobrol soal income 6 juta bisa nggak hidup di Jakarta dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh kepada orang tuh mau nggak beli produknya kita. Perubahan environment, lingkungan. Sekarang ada zamannya green gitu, apa green nature, natural segala macam, semuanya maunya natural. Terus belum lagi politik, legal, hal-hal yang sesuai etika apa enggak. Nah, itu semua itu kan aspek di luar kendalinya kita. Makanya kita harus predik gitu. Contohnya misalnya nih, kayak apa? Kayak kopi tuku gitu kan ya. Boleh next slide-nya. Sekarang kopi jualnya literan. Karena semenjak pandemi, mereka tahu orang tuh nggak akan jajan keluar. Makanya gitu kan, kalau mereka nggak jajan keluar gitu kan, mereka minumnya di rumah, mereka jualan yang literan. Sekarang semua brand jualan yang literan, gara-gara pandemi. Mereka merespon terhadap perubahan gaya hidup yang baru. Terus boleh next slide-nya. Misalnya contohnya lagi gitu kan, kayak waktu kemarin Blackpink dibilang diprotes, pakai celananya kependekan. Oh ya udah gitu kan, itu kan masalah etik, masalah etika, socioculture. Makanya diganti desain kaki bawahnya, tapi mukanya masih tetap sama. Lihat deh, ini kan merespon terhadap perubahan. Yang jelek menurut saya ngerespon terhadap perubahan tuh kasusnya waktu awal-awal Gojek online, ojek online, taksi online, yang pegawai supir Bluebird pada demo gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka nggak merespon terhadap perubahan. Ujung-ujungnya apa? Ya sekarang semua ojek rata-rata online. Mereka dipaksa untuk berubah. Makanya balik lagi gitu kan. Merespon terhadap perubahan itu tuh penting banget. Dan ketika kita tahu bagaimana cara merespon terhadap perubahan, akan sangat mudah buat kita menentukan sebuah strategi marketing. Boleh next slide? Gitu. Makanya lihat dulu gitu kan. Ada nggak tren atau hal-hal yang harus kita perhatikan? Ada nggak yang harus kita antisipasi? Karena itu harus jadi masuk ke di strateginya kalian. Karena kalau enggak, ketika kalian kaget, ketika kalian bingung, nah biasanya itu udah telat tuh untuk merespon terhadap perubahan. Makanya ketika kita bikin marketing plan atau strategi, ya semua aspek ini diperhatikan. Boleh next slide-nya? Makanya gitu kan, aku recap lagi gitu kan, boleh next slide-nya? Gitu. Company, kita lihat brand kita seperti apa, produk kita seperti apa. Karena itu yang bisa kita kontrol. Ya, ngertiin customer atau konsumen. Jangan cuma secara general, tapi ngerti mereka secara mendalam. Ya, ngobrol sama stakeholders atau ngobrol sama ya siapa yang mau beli produknya kamu. Lihat competitions, ada yang pengganti, ada yang nggak pengganti, ada yang direct, ada yang indirect, gitu. Ada yang apple to apple, ada yang nggak apple to apple, tapi bisa mengganggu bisnisnya kita. Sama merespon lah terhadap perubahan. Nah, penting banget. Kenapa? Karena ketika kita tahu ini, 50% dari PR kita udah selesai. Karena kita udah tahu playground-nya kita seperti apa. Baru setelah itu, next slide-nya, teman-teman pasti tahu ya, pernah dengar yang namanya SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. Kita lihat kekuatan dan kelemahan produk kita seperti apa, opportunity, kesempatan, ancamannya itu seperti apa. Ketika kita udah punya datanya, gampang untuk menganalisanya, ya nggak? Karena tinggal kita petain. Oh, yang ini jadi kekuatan gue, yang ini jadi kelemahan gue, ini peluangnya gue, ini ancamannya gue. Boleh coba next slide-nya? Misalnya contohnya, kita tahu kalau jualan pulpen, bahwa pulpen gue murah, pulpen gue teknologi Jepang, kalau diklik gampang, dan lain sebagainya. Kelemahannya mungkin ya warnanya cuma hitam aja, nggak bisa didistribusiin dengan baik. Terus awareness-nya juga rendah. Ya masih brand baru lah. Tapi zaman sekarang anak-anak udah masuk kuliah, anak-anak udah masuk kerja, anak-anak udah masuk sekolah. Tapi ada lagi ancamannya. Tablet, ngetik di handphone, dan lain sebagainya. Mereka masih pakai buku gak sih? Dan lain sebagainya. Ya, makanya ketika kita tahu kondisi di lapangan seperti apa, akan sangat mudah untuk kita membuat strategi marketing for peace-nya.
Boleh next slide-nya? Gitu. Ya, products, price, place, promotions gitu kan. Ini teman-teman juga udah dapat slides-nya gitu kan. Teman-teman juga bisa baca sendiri. Tapi ketika kita tahu kondisi market kita seperti apa, gampang strateginya. Ya, gitu. Itu aja yang mau aku share malam ini. Boleh next slide-nya? Gitu. Jadinya ini saran terakhirku gitu kan. Sabar, jangan langsung jump in ke eksekusi. Coba pikirin strateginya apa, 4C-nya seperti apa, SWOT-nya itu seperti apa. Baru kita bikin 4Ps-nya. Cari referensi, lihat produk lain, cari sesuatu yang menarik di pasar yang mungkin bisa kita tap in. Dan ya, yang penting cari tim. Gitu. Makanya nanti teman-teman akan ada kelasnya, ada mini task-nya ya. Gitu. Atau ada juga project akhirnya. Coba deh cari partner yang seru buat diajak diskusi. I think itu aja gitu kan buat aku malam ini. Thank you udah mau ngedengerin selama sekitar 40 menit gitu kan. Hopefully it can give you a better perspective about marketing ya gitu. Aku jawabin pertanyaan ya. Oke, boleh Kak. Oke. Ke pertanyaan. Oke. Bagaimana caranya kita mengenal customer dalam jumlah yang banyak? Nah, kalau misalnya memang terbatas ya 10 aja juga gak apa-apa. Tapi kita harus tahu mereka secara benar ya. Terus, apakah indirect itu substitusi? Iya, benar ya. Tadi aku udah jawab. Kak, say di sini benar-benar company-nya atau brand-nya? Contohnya Unilever, dia punya banyak brand kayak Sariwangi, Bamo, dan sebagainya. Nah, tergantung konteksnya. Kalau misalnya nih, gitu kan ya, kamu jualan kecap, gitu ya, kayak kecap, kamu brand miliknya kecap ABC. Gak mungkin kan kamu nyontek brand lain yang bukan kategori kamu. Karena balik lagi, Unilever itu nggak punya produknya. Tapi yang punya produknya tuh Bango, yang punya produknya tuh Clear, misalnya. Jadinya selalu lihat brand yang punya produknya. Kecuali memang kamu mau memarketingkan corporate. Itu beda lagi ya ceritanya. Hai Mas Rian, sorry nanya yang target tadi. Kadang Mas Audience itu lebih bagus secara performance dibandingkan target audience in terms of amplify di ads. Bagaimana untuk ini ya? Ya benar banget gitu kan. Karena ya targeted audience kita harus punya materi kreatif tuh yang sangat personal. Nah, makanya kalau aku selalu ngelihat gini, karena ini mungkin nanti akan bisa dibahas di strategi digital marketing ya, Facebook Ads, IG Ads. Aku selalu percaya bahwa targeting utama itu harus general, tapi kalau retargeting itu harus spesifik. Karena balik lagi, kita bukan cuma mau cari reach, tapi kita kan pasti mau cari actions. Nah, actions itu biasanya semakin personal, semakin bagus. Biasanya ya. Makanya harus ada 2 set target audience, kalau menurutku. Berarti kalau kita memiliki hostel, dari kompetitor kita semua hostel dan indirect kita itu hotel berbintang. Yes, bisa hotel berbintang atau bisa Airbnb. Ya. Nah, cara mengetahui keinginan konsumen, wawancara, tadi kan aku sudah sempat bilang. Untuk dari kompetitor itu, apakah terlihat dari produk juga atau position dan pengaruh? Tadi McD dengan banget position mereka berbeda di antara konsumen. Enggak sih, itu cuma apa ya? Ini slides-nya aja. Gitu. Apakah valid menganggap indirect competitor sebagai kompetitor kita? Apakah nggak terkesan nggak apple to apple? Ya balik lagi. Karena biasanya indirect competitor itu kan adalah produk mengganti. Jadinya ya, kalau aku biasanya preferensinya nggak dianggap apple to apple, tapi worth to watch. Gitu. Kalian thank you ya sharingnya. Kalau untuk research customer, saran tools-nya apa? Bisa pakai SurveyMonkey, Blast di Instagram, atau Google Survey, itu juga bisa. Gitu ya. Gitu. By the way, malam Kak, jika aku sorry ya gak bisa jawabin semua pertanyaannya ya gitu, tapi aku juga bacain yang menarik dulu. Jika suatu brand terus respon terhadap perubahan, tidakkah hal tersebut berpengaruh ke brand identity? Baik lagi, pertanyaannya bagus banget. Makanya kita harus tahu dulu nih, produknya kita tuh apa, kita kuatnya tuh di mana, brand kita tuh stands for apa. Nggak mungkin dong gitu. Misalnya contohnya nih ya, kayak merek Victoria's Secret jualan kopi. Karena itu bukan keahliannya.
Makanya kita harus tahu dulu, jangan latah, jangan mitu. Itulah tuh gunanya kita juga melihat sebuah perubahan, karena itu mencegah kita mitu. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak harus lakukan. Ada hal-hal yang mungkin kita harus berpikir bahwa, oh ini bukan porsinya kita. Tapi balik lagi, tergantung semua jawabannya. Ya, thank you, Dedi. Itu. I think itu aja sih, mungkin maybe yang bisa aku jawabin malam ini. Oke, berarti Untuk sesi ini ya, untuk sesi ini maksudnya. Karena habis ini kan akan ada sesi apa, mini task ya. yes, kita akan ada sesi mini task. Mungkin nanti ya Kak di akhir-akhir, karena ada pertanyaan juga kan dari Slido, jadi biar nggak teman-teman yang ada di chat aja, jadi teman-teman yang ada nanya di Slido juga ada kejawab gitu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Oke. Jadi mungkin aku share screen dulu untuk mini task-nya. Teman-teman Oke, harusnya udah oke, download sih ya. Oke, Oh, kamu mau jelasin mini tasknya? Mini tasknya yang forsi aja ya, Media. Yang buat isi forsi. oke, wait a minute. Ini bukan ya? Ya, nih, yang itu. Ya, itu Oke. aja. Teman-temannya mau dikasih waktu berapa menit gitu, Kak? Untuk ngerjain? Terserah kamu. Aku bebas ngikutin aja. Oh, bebas. Kalau dari teman-teman deh, teman-teman pengennya berapa menit? Kurang lebih. Untuk ngerjain ya, satu mini task ini. Ya, buatnya sekarang nanti dipresentasiin. Wih, 5 menit ya? Slide-nya boleh di-share, slide-nya udah ada di link yang di grup, yang di Telegram ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja Oke, cek. saran aku sih gitu kan ya. Ya 20 menit, 30 menit. Ya kita bisa lah sampai jam 8.55 kali ya. 8.50 gitu. Oke. By the way, ini gak usah serius-serius ya teman-teman ya. Maksudnya ini gak mungkin kita cuma bisa ngerjain porsi itu 30 menit. Tapi ini gitu kan, mini tasknya itu tuh buat men-trigger teman-teman berpikir. Kayak, oh ternyata mesti dilihat dari aspek ininya ya gitu. Saran aku sih, maybe 20 menit kerjainnya, apakah mau pakai brand yang existing atau pakai bisnisnya sendiri, gak masalah. Nanti kita bisa pilih sekitar 3-5 orang untuk sharing ke teman-temannya, nanti akan aku komenin. Gitu. Oke. Berarti 20 menit ya. Teman-teman bisa ngerjain 20 menit, berarti kurang lebih sampai jam 20. 8.50 lah ya. Oke. Ya, 8:50. Oke, 8:50 ya. Oke. Oke, teman-teman boleh ngerjain. Abis ini aku share linknya deh. Oke. Selamat mengerjakan. Itu at 8.50 ya. Ya.
Oke, sorry for interrupt ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah bisa ngedit, bisa isi, boleh gak usah diperhatiin, gak apa-apa. Buat teman-teman yang belum ngerti caranya, aku gini ini ya, aku kasih ya tutorial dikit lah. Bentar, aku share screen-nya. Ini misalnya nih teman-teman keluarnya yang kayak gini, itu kalian bisa, kalau kayak gini ya, kalian bisa klik yang tanda titik 3, dan also more, kalian bisa download as PPT. Nah, setelah itu baru kalian kerjain di PPT kalian masing-masing, gitu. Udah paham belum? Oke, udah bisa diedit kan ya berarti ya? Udah bisa diisi masing-masing? Ya, buat yang nggak bisa download, bikin manual nggak apa-apa deh kalau gitu. Kurang lebih kan pertanyaannya sama. Untuk deadline, buat yang teman-teman mau present dan ada feedback hari ini, kalian bisa kerjain untuk hari ini ya, untuk sesi hari ini kita di 20.50 udah selesai. Setelah itu ada presentasi dan ada feedback, tapi untuk pengumpulan mini task di Google Form-nya itu di jam H+1, sorry. H+1 setelah sesi pada malam hari ini gitu. Upload hasilnya bisa cek di link di digital market Dikmar My Skill, di sana ada pengumpulan mini task, kalian bisa kumpul di sana gitu.
Halo, Nedi. Oke. Oh, Kak ya. Udah 20.50 ya. Ya, yuk kita mulai aja. Oke. Yang mau present boleh resign aja. Di sini kita udah dapat 5 orang sih ya. Di sini ada Maulana yang udah present duluan. Maulana boleh share screen ya. Bentar, aku hidupin. Oke. Oh ya, untuk satu orang kurang lebih ya dapat presentasi kurang lebih ya 3 until 4 minutes, 3 sampai 4 menit, habis itu nanti sisanya ya feedback gitu. Kurang lebih ya satu orang kalau bisa 5 menit gitu. Untuk sekalian sama feedback. Tapi nanti kita lihat lagi ya untuk flow-nya seperti apa. Oh sorry, belum bisa unmute, sorry. Oke. Halo Kak, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak? Udah Kak. Oke Aman. Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa presentasi dari mini portofolio saya. Perkenalkan saya Maulana Kak. Berikut penjelasan mengenai 4P-nya. Mohon maaf sebelumnya saya izin ubah formatnya Kak ya, karena ada beberapa tempat yang tidak cukup Kak. Jadi yang pertama yang 4C Diamond, yang pertama adalah company. Di sini saya put salah satu tempat saya bekerja itu Catalyst Career adalah suatu platform untuk persiapan bekerja. Produk yang ditawarkan adalah review CV, grip CV, konsultasi CV, dan interview CV. Di sini jadi lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang dilakukan sebelum melamar pekerjaan seperti CV atau konsultasi interview. Dan nah di sini saya sudah membuat POD-nya. Untuk POD-nya sendiri di sini adalah interaksi dengan customer, di mana dalam membuat CV banyak orang tidak tahu pengalaman-pengalaman apa yang relevan yang akan bisa dituangkan dalam CV-nya. Nah, kalau untuk POP-nya sendiri pada umumnya itu ETS friendly, kata-kata engaging, dan pengecekan grammar. Nah, selanjutnya untuk customer di sini saya terbagi menjadi 2 segmen, yaitu untuk mahasiswa atau fresh graduate, yang kedua yaitu employee. Untuk mahasiswa sendiri yaitu detailnya 18 sampai 24 tahun, kurangnya pengalaman, dan juga dengan pokoknya lebih ke kurangnya experience mengenai profesional, dan juga dari segi pendapatan dia freelance atau masih disupport oleh orang tuanya. Dan selanjutnya itu karyawan, yaitu antara umur 25 sampai 35 tahun, sudah mempunyai pengalaman profesional tapi tidak tahu bagaimana mendeliverkan pengalaman dalam bentuk CV. And then yang selanjutnya itu competitors. Di sini saya menjadi dua, yaitu direct dan indirect. Direct itu seperti biasa yang ada di Instagram, jasa bikin CV dan sebagainya. Dan indirect di sini ada beberapa dari, misalkan contoh-contoh TikTok tutorial video, misalnya ada orang cara bikin CV yang benar, ada dicoret-coret dan sebagainya, ada artikel website, dan juga microblog IG feeds. Dan yang terakhir yaitu change. Untuk change sendiri yaitu dari social culture-nya. Di situ sekarang lagi vibe-nya multinational company, corporate, dan juga orang yang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Dan untuk teknologinya sendiri di sini menggunakan Zoom atau Meet untuk interaksi secara online, jadi masih menggunakan online dan bekerja secara remote. Untuk legalnya dari sebelumnya kan karena sebelum pandemi kan masih secara offline. Jadi karena terbatasnya ruang dan waktu pergerakan menggunakan online. Dan untuk ekonominya di sini semua kelas ekonomi dari middle, low, and high class. Mungkin itu saja sih Kak presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Maulana. Boleh tetap di show? Thank you ya Maulana, bagus banget. Aku nggak mau komen soal apa nih ya, soal produknya kan tadi POB-nya udah benar, customer-nya juga udah benar, kompetitornya juga udah benar, gitu kan, which is udah good. Tinggal yang change aja nih, gitu kan. Change itu kan berarti kamu mesti lihat kan, kira-kira tuh apa sih sebenarnya tren yang terjadi gitu kan. Kayak misalnya contohnya, people get used to with the digitalization, multinational company, corporate vibes. Itu menurut saya nggak detail, Maulana. Gitu. Karena balik lagi gitu kan, ini udah terjadi gitu. Teknologi Zoom and Meet to interactions via online remotely works. Balik lagi, apakah ini worth it nggak untuk dijadiin sebuah change ya?
yang kayak apa? Yang kayak untuk kita antisipasi. Karena menurut saya mungkin ya gitu kan, karena bikinnya juga 30 menit gitu. You need to take a look at this 4C change, 4C ini, terutama yang di bagian change itu lebih kuat lagi. Contohnya nih, misalnya social culture. Kalau saya gitu kan, misalnya social culture, saya akan memilih misalnya contohnya gini, sandwich generations. Kenapa? Karena sandwich generations zaman sekarang itu apa ya bilang, mereka mencari kerja dan mencari side income. Sekarang kan ada tuh tren-tren side income, biar orang-orang tuh apa ya bilangnya ya, tren side income tuh kayak nggak cukup tuh cuma buat kerja kantoran, tapi sekarang gimana cara kamu bisa punya side income. Nah itu kan bisa kamu perhatiin. Kenapa? Karena kalau misalnya sesuai dengan produk kamu, berarti kamu bisa mikir kayak dia masih butuh CV gak ya, atau ujung-ujungnya nanti semua orang akan ngelakuin bisnis gitu. Atau misalnya gitu kan ya, kalau yang sana, atau kamu ngelihat kayak kalau di social culture tuh zaman sekarang karyawan itu dianggap udah korporat, kalau business owner itu dianggap raja. Nah, itu gimana ada cara kamu ngatasin nih dengan katalis karir? Apakah itu akan mengganggu orang yang mau konsultasi di katalis karir atau enggak? Nah, itu yang kamu yang perlu bisa. Tapi please be specific terhadap industrinya kayak gimana. Gitu kali ya, Maulana. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih banyak Kak feedbacknya. Thank you. Oke, thank you Kak Maulana atas presentasinya ya. Keren banget ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada, kalau di list Strata School tuh ada Adi Saputra. Kak Adi Saputra boleh dipersilakan untuk share screen dan presentasi. Apakah sudah terlihat? Udah Kak. Oke, selamat malam teman-teman dan kakak-kakak. Kenalin, nama aku Putu Adi Saputra. Di sini aku ingin mempresentasikan mini task aku, yaitu yang pertama itu company-nya yang bernama Pots and Potato Bar, di mana bisnis food and beverage yang berfokus pada produk fast food dengan produk kentang dan burger maupun minuman seperti mocktails. Di mana tipe produknya yaitu mocktails, burger ayam, burger sapi, kentang, dan lain-lainnya. Nah, point of parity-nya seperti halnya fast food seperti biasanya, kualitas produk yang baik dengan kecepatan dalam pelayanannya. Yang itu, dan point of difference-nya adalah memiliki konsep dengan fast food dan bar, menjadikan sebuah keunikan dalam cara pelayanan ataupun konsep dari makanan dan minuman yang disediakan oleh Pots. Nah, dari kompetitornya itu ada direct-nya, ada McD, KFC, Burger King, Burger Bangor, dan lain-lainnya. Nah, untuk indirect-nya ada Caasmo, Sushi Kaki Lima, Subway, dan restoran konvensional lainnya. Nah, dari customer-nya dengan usia persona yaitu pria dan wanita umur 14-40. Kenapa sampai 40? Yang saya kira adalah di umur 40 ke atas atau 40 akan lebih menyeleksi makanannya ataupun minumannya. Nah, dengan income middle to low dan memiliki ketertarikan dengan konsep yang berbeda saat makan makanan fast food atau pelayanannya. Dan change di sini adalah dengan konsep F&B yang monoton di bidang fast food, maka dihadirkan konsep baru yang berupa perpaduan fast food dengan bar yang memberikan kesan perbedaan di dalamnya. Nah, yang kedua adalah adanya pandemi sebelumnya. Sebelumnya, order bisa dilakukan secara online dan dikirim melalui layanan Pots sendiri. Terima kasih. Oke, makasih. Boleh ini apa? Boleh. Nah iya, kayaknya company-nya benar, kompetitornya benar. Nah, consumers-nya, kalau saran saya jangan terlalu luas buat kita tuh ngedescribe consumers-nya. Karena balik lagi umur 14 dan 40 itu kamu target anak SMP sampai anak kuliah sampai udah bapak-bapak anak dua tuh. Nah, saran saya coba perkecil audiensnya. Jadinya kalau kamu memang mau target, misalnya targetnya yang mana yang paling ngedatengin uang banyak buat kamu, ya. Terus user personanya juga coba deh didalemin lagi ya, gitu kan. Karena ini juga cuma exercise 30 menit, gitu. Jadinya coba misalnya orang-orang ini adalah orang-orang yang foodie, gitu. Orang-orang yang memang suka buat ekspor makanan, orang-orang yang mencari ketenangan dan lain sebagainya. Ya, nah change-nya juga udah benar gitu kan ya. Tapi mungkin baik lagi dilihat tadi ada yang bilang kan ya, change itu apa sih sebenarnya? Change itu ibaratnya kita itu mendeteksi, ya, mendeteksi apa aja sih potensi-potensi atau hal-hal di luar bisnis kita yang
yang mungkin gitu kan ya, itu bisa mempengaruhi bisnis kita. Sebenarnya sesimpel itu gitu teman-teman, gak usah dibawa pusing gitu ya. Jadinya gitu kan, atau hal-hal apa yang bisa mempengaruhi bisnis kita, atau hal-hal apa yang bisa menjadi opportunity untuk bisnis kita bisa berkembang gitu. Nah, dilihat deh gitu. Misalnya nih, adanya pandemi, sebelumnya order bisa dilakukan secara online dan dikirim melalui layanan POS sendiri gitu. So, sekarang kamu melihat bahwa sekarang zamannya home delivery ya gitu. Karena adanya teknologi dan adanya environment. Makanya bisa nggak gitu, kalau misalnya kamu nanti bikin ide gitu, private POS party misalnya. Nama kita ngedeliver experience POS, makan di POS gitu kan ya, ke rumah. Nah, itu kan kita kan mengcapture atau kita mengambil sebuah perubahan gitu kan, mengambil sebuah tren yang mungkin bisa berguna buat bisnisnya kita. Gitu. Nah, makanya balik lagi change-nya ini gitu kan, jangan cuma melihat satu, tapi jangan juga gitu terlalu banyak. Saran saya kayak gitu sih. Semoga lebih paham ya. By the way, ada yang nanya daerah kompetitor. Kalau daerah kompetitor itu yang head to head, apple to apple sama produknya kita. Sedangkan biasanya kalau indirect itu adalah produk pengganti. Contohnya, misalnya nih ya, kalau kamu bisnis pecel lele gitu. Daerah kompetitornya mungkin ya pecel lele A, pecel lele B, pecel lele C. Tapi mungkin indirectnya apa? Ayam Suharti, McDonald's gitu. Karena ada penggantinya gitu. Kira-kira itu aja sih. Semoga bisa menjawab ya dan Terima kasih menjelaskan. masukannya, Kak. Oke. Oke, thank you Kak Adi atas presentasinya. Kita lanjut di sini ada Kak Gilang Arya Dipa. Boleh dipersilahkan. Oke. Sip. Ya, udah kelihatan layar saya. Udah Kak, aman. Oke, malam Kak Rian dan teman-teman semuanya. Saya Gilang Arya Dipa ya, masih mahasiswa Kak di PPM. Next. Saya pilih, ini sebenarnya lebih ke analisis ya Kak ya. Saya pilih satu brand, ya ini Chatime brandnya. Kebetulan juga ada pengalaman ya di sana. Kita langsung aja Kak. Ini dari company dulu nih, kita bahas ada POD, ada POP-nya. Mungkin kalau dari point of difference-nya ini Kak, dari brand Chatime dan brand serupa ya, kalau pengamatan saya, Chatime ini nggak hanya bertumpu kepada bobanya gitu. Bahkan dia memiliki lebih dari 10 varian topping, kalau saya nggak salah. Ada puding, ada coconut jelly, dan lain-lain. Lalu POD-nya yang lain, toko Chatime ini tersebarnya udah luas ya Kak ya, sampai di akhir 2021 itu udah lebih dari 400 toko di penjuru Indonesia. Kalau kita mau compare kayak si Boba atau Sinfutang, rasanya ini cocok banget ya untuk dijadiin point of difference. Karena kan kita miliki, kompetitor nggak punya. POD juga pilihan menu yang banyak, jadi kami nggak hanya Chatime ini nggak hanya bertumpu kepada Chatime milk tea saja, ada smoothies dan lain juga sebagainya. Lalu kalau POP-nya yang pasti ambience toko ya, yang kekinian, lalu juga pelayanan yang prima. Lalu saya lanjut lagi Kak ke consumer. Nah di sini saya ada agak berbeda ya, saya pakai dulu customer needs, sebab ini penting banget. Kalau kita hanya menargetkan dari hanya demografik, lifestyle, dan behavior, kayaknya akan bias. Tapi kalau berdasarkan needs, itu agak lebih, bagi saya ya agak lebih targetnya lebih pas gitu. Contoh di sini saya memberikan customer needs-nya ini yang membeli minuman manis dengan variasi topping dan memiliki menu yang bervariasi. Kan Kak, kalau orang-orang ke mall itu ada yang hanya sekedar untuk hangout atau laptopan. Nah, tapi ini kita lebih spesifik. Baru dari situ saya identifikasi. Dari segi demografiknya yang kayak gimana, tentu yang 15 sampai 25 tahun, pria wanita, SMP-nya S1. Lifestyle-nya yang kayak gimana sih? Konsumer yang kita tuju itu yang tentu yang suka hangout, movies, dan juga konser ya. Konser gitu misalnya. Behavior-nya bisa seperti membeli minuman manis lebih dari 3 kali seminggu. Lalu kompetitor, Kak.
kompetitor tadi seperti yang kakak udah jelasin, ada direct, ada indirect. Bahkan kalau saya nggak salah itu ada yang terbaru lagi, ada future gitu ya. Yang sekarang kiranya nggak jadi direct kompetitor, tapi kedepannya bisa jadi direct kompetitor. Tapi di sini mari kita pakai yang direct, indirect. Direct tentunya si Boba, Sinfutang, ada Kokumi juga ya. Indirect ada Starbucks, Janji Jiwa, ada Kopi Kenangan. Bahkan seingat saya Kopi Kenangan ini udah mulai jual minuman-minuman manis ya yang bertopping gitu. Lalu dari Chance ini sebenarnya yang dari kakak jelasin itu ini yang versi iritnya ya kayak yang pastel aja ya, karena kan keterbatasan waktu dan saya pikir juga serupa lah outputnya untuk mencari opportunities dan juga trade. Di sini saya pakai teknologi, sosial dan juga low ya, yang kayaknya paling dekat gitu sama brand Chatime. Dari teknologi, saya menemukan ini ada opportunities ya kayak di mana kemudahan dalam membeli produk Chatime itu bisa menggunakan e-wallet, dan juga di e-wallet itu kan ada diskon-diskon yang menarik gitu ya dari setiap brandnya. Dana diskon berapa, OVO diskon berapa. Nah itu rasanya akan menjadi opportunities. Lalu dari segi sosial nih, ini juga kalau saya pikir jadi opportunities juga. Karena meningkatnya budaya nongkrong ya di kalangan anak muda ini sudah meningkat. Apalagi kalau kita lihat sekarang COVID itu kayaknya udah bukan menjadi ketakutan besar yang paling utama di kalangan anak muda. Dan yang terakhir ini dari segi low. Nah, di sini saya mendeteksi kemungkinan adanya threat gitu bagi si Chatime ini karena ya tadi sih. Ya low nih terakhir masuk ke tempat publik itu kalau saya nggak salah di beberapa daerah harus udah minimum vaksin booster ya. Jadi kan nggak semua pelanggan kita ini udah vaksin booster gitu barangkali sehingga ini bisa menjadi threat bagi Chatime. Sekian nggak dari saya, barangkali boleh diberikan saran dan juga masukannya. Oke, thank you banget. Aku rasa sih ini bagus banget ya. By the way, ada yang bocor suaranya, boleh tolong di-mute? Oh ya, sorry. Ini yang namanya Wibisona deh kayaknya, yang bocor. Oke, sip. Oke, thank you. Nah, thank you banget ya Gilang ya. I think the presentation is really good, detail, jelas gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu gitu kan 4C bikinnya kayak gimana, ya bikinnya kayak gitu kira-kira, gitu ya. Good. Gitu. Aku gak ada komen sih. Keren. Thank you Gilang. Thank you Karian. Oke, thank you Kak Gilang for the presentation. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Kak Faradina Faustika. Halo, Kak Faradina. Ya, aku share screen dulu ya, Kak. Ya, boleh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang produk dari Lemonilo. Jadi saya mengambil produk Lemonilo ini karena produk ini digadang-gadang menjadi mie sehat yang menggunakan bahan-bahan organik. Untuk POD-nya sendiri, dia menggunakan 100% organik extra virgin coconut oil dari kelapa premium dan terbuat dari saripati sayuran, dan memang mie-nya itu dipanggang, bukan digoreng seperti mie yang biasanya. Dan selanjutnya ada POP-nya itu ya memang layaknya mie instan pada umumnya, menggunakan bumbu penyedap dan dimasaknya secara instan. Dan untuk konsumennya, di sini saya belum terlalu detail. Jadi untuk kasarannya, jadi konsumennya ini memang yang disasar adalah yang ingin mengonsumsi mie instan tapi tetap dengan kandungan yang sehat. Terus juga untuk saat ini, karena Lemonilo menggunakan brand ambassador dari NCT Dream, jadi memang sasarannya itu fans K-pop, terutama NCTzen. Dan juga untuk income-nya itu middle to high, dilihat dari harganya juga berkisar sekitar 7.000-an, dan untuk mie instan termasuk menengah ke atas gitu. Dan untuk kompetitornya itu ada mie sehat seperti Fitmi dan Ashitaki, dan untuk indirect-nya untuk mie instan pada umumnya seperti Indomie, Supermie, dan juga mie sedap.
Dan untuk change-nya juga saya belum terlalu detail, tapi ini untuk kasarannya saja. Jadi karena memang Hallyu Wave itu sekarang sedang marak lagi di Indonesia dan banyak brand Indonesia yang menggunakan K-pop atau Korean artis yang sedang booming, jadinya Lemonilo itu menggunakan NCT Dream, terutama fans NCT Dream juga banyak sekali di Indonesia, jadi mampu untuk menggaetnya. Dan untuk menarik perhatian juga Lemonilo itu menggunakan trik photocard di dalam mie instannya juga, karena dari fans K-pop sendiri untuk photocard itu memang menjadi item yang dicari-cari gitu dari NCT Dream. Dan juga masyarakat yang sudah aware dengan kesehatan, jadi Lemonilo itu mampu memenuhi konsumen yang ingin makan mie instan dengan sehat, seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oh, udah benar, mirip juga tadi sama yang sebelumnya gitu kan. Tapi thank you, ini udah bagus banget. Aku cuma pengen saranin untuk kompetitornya, mungkin ya gitu kan ya, kalau untuk makanan sehat gitu, balik lagi, kita mesti lihat tren makanan pengganti atau produk pengganti itu tuh gak harus mie loh. Misalnya nih contohnya gitu ya, indirectnya apa? Zaman sekarang ada kan yang jual salad-salad gitu. Atau ada yang jual misalnya kayak makanan snack sehat gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi indirect competitor ya. Gak harus produknya mie. Ya, untuk kompetitornya. Coba aja dipikirin lagi, didalemin lagi. Konsumen juga mungkin bisa didetailin jenis kelaminnya, gaya hidupnya. Misalnya contohnya kamu pengen target olahragawan, atau kamu pengen target ibu-ibu yang punya gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Ya, jangan cuma fans K-pop, gitu. Karena itu terlalu general juga. Change, menurut aku udah benar. Tinggal didetailin lagi aja. Itu aja sih, wow, senang banget ya ngeliat teman-teman mulai paham nih konsep 4C gitu kan. Keep it up, thank you ya. Ya, terima kasih Kak insight-nya. Oke, thank you Kak Faradina. Thank you for your well done presentation. Oke, kita mohon maaf ini akan menjadi peserta teman-teman yang terakhir, peserta terakhir gitu ya, peserta terakhir yang akan presentasi. Jadi yang terakhir itu ada Kak Dedik Pratama. Oke, Kak. Oke. Tunggu sebentar ya, Kak ya. Ini ada masalah sedikit di laptopnya. Oh, oke. Atau boleh ke yang lain aja gak nih, biar yang lain gak nunggu. Oh, ke yang lain ya. Iya, sorry ada Dik ya, maksudnya biar sesi Q&A-nya nanti ada waktunya juga, soalnya tinggal 15 menit lagi kan. Oke, sorry ya Kak Dedik, kita skip dulu. Oke, kalau gitu ada Kak Fajar. Oke, baik. Bentar, aku share screen. Kak Dediknya udah bisa. Oh, Kak Dediknya udah kok. Oke, ya udah kalau udah bisa. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Rian, selamat malam Skill. Perkenalkan, nama saya Dedik. Saat ini saya bekerja sebagai seorang digital marketing specialist di salah satu agensi. Nah, untuk mini portfolio ini, mini task-nya saya pilih produk Starbucks. Untuk 4C-nya, yang pertama itu adalah dari segi company. Untuk produknya itu ada kopi, teh, dan juga makanan ringan. Untuk POD-nya, POD yang dekat dengan USP, seperti yang kita ketahui kalau Starbucks itu punya citra merek yang kuat, brand identity-nya, brand image-nya, dan itu juga memiliki pelayanan yang baik, user experience-nya. Sementara untuk POP-nya, itu menurut saya ada 3. Yang pertama itu adalah dari beragam inovasi minuman, tidak hanya kopi saja yang dijual di Starbucks. Selain itu tempat yang cozy, Instagramable, selain itu juga adalah lokasi yang strategis. Kemudian dari segi konsumen, itu adalah all gender, dengan rentang usia 18 sampai dengan 45 tahun, pegawai kantoran, dengan range gaji sekitar 5 jutaan,
kemudian anak milenial, dengan uang jajan mungkin bisa kita expect sekitar 50.000 per hari. Kemudian dengan interest atau behavior itu suka minum kopi atau minum minuman kekinian, dan pastinya suka nongkrong. Dari segi kompetitor, yang pertama itu ada dari direct kompetitor, itu ada kopi kenangan, for kopi, kemudian ada kopi janji jiwa. Sementara untuk yang indirect, itu ada es teh, chat time, sama kamsha boba. Dari segi change, untuk yang 3 poin pertama, itu lebih ke ancaman. Jadi change-nya yang pertama itu adalah saat ini banyak masyarakat yang ingin mengonsumsi kopi, itu lebih praktis dan juga efisien. Misalnya saja seperti minum kopi karengan atau sasetan. Kemudian yang kedua itu ada munculnya mesin kopi rumahan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga adalah hadirnya kompetitor-kompetitor sejenis maupun varian minuman lain, seperti boba ataupun teh dengan user experience berbeda yang pastinya dari Starbucks. Dan yang terakhir itu adalah, tapi di sisi lain, Starbucks ini masih memiliki peluang yang cukup baik karena tingkat konsumerisme di Indonesia masih tinggi. Terima kasih. Oke, thank you Nedi, thank you banget ya. Aku udah gak ada komen lagi sih buat ini. Udah jelas banget, udah keren banget gitu kan. Udah bener banget gitu. Tapi balik lagi, teman-teman, porsi ini kan baru dasarnya ya gitu. Jadinya ini baru analisanya gitu. And then I think this is already correct gitu. Thank you Nedi. Oke, thank you Kak. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Dedi untuk presentasinya. Jadi kita akan lanjut ya berarti ke sesi Q&A yang ada di Slido. Sorry Nedi, aku kayaknya ada harus emergency leave nih gitu kan. I think aku mesti nganterin someone. Boleh nggak kalau misalnya untuk sesi tanya jawabnya aku jawab 3 pertanyaan dulu. Nanti hari Senin gitu kan, pertanyaannya kita kumpulin gitu kan buat nanti. Jadi hari Senin kita mulai dengan sesi tanya jawab. Itu kali ya Nedi ya. Oh oke, boleh, nggak apa-apa Kak. Ini kita 3 pertanyaan di teratas saja ya Kak, kita ambil. Iya, boleh. Oke. Bagaimana strategi marketing B2B yang sesuai? Kalau strategi B2B itu biasanya tuh ngomongin soal reputasi, membangun kredibilitas gitu ya. Makanya biasanya B2B itu kan ngomongin soal bikin company profile, kemudian juga B2B itu ngomongin soal bagaimana kita bisa nge-branding karyawan dengan baik, karena itu harus membangun kepercayaan dan reputasi. Nah, kalau di target di digital marketing, biasanya tuh pakai interest, pakai Facebook, pakai LinkedIn, itu bisa kok, gitu, ya. Semoga menjawab. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Apa bedanya digital marketing generalis dan spesialis? Untuk fresh graduate, baiknya pilih yang mana? Kalau saran saya sih sebenarnya ya, pertanyaan ini nanti kita bisa jawab di kelas karir, tapi saya ngelihat nggak ada bedanya antara digital marketing generalis atau spesialis. Karena kalau digital marketing itu pasti spesialis, tapi marketing itu biasa generalis. Nah, kamu tuh sukanya yang mana? Ngelihat oversee gambaran besarnya atau implementasi atau eksekusinya? Kayak gitu sih. Jadinya ya balik lagi, terserah. Ya. Jika suatu brand terus respon terhadap suatu perubahan, tidakkah hal tersebut berpengaruh ke brand identity suatu brand? Nah, ini yang tadi aku sempat jelasin juga kan. Kita perlu punya guideline juga nih yang jelas gitu kan. Bagaimana sebuah brand itu tuh bisa apa yang harus dimasukin, apa yang nggak harus dimasukin. Nanti kita akan belajar di next sessions-nya. Bagaimana kita bisa menentukan positioning sebuah brand dan bagaimana kita bisa mendirect nih gitu kan untuk bisa untuk bisa tahu gitu kan ya ternyata identitasnya ini loh gitu kan, kita nggak boleh masuk yang ke sini, kita masuknya boleh yang ke sini nanti hari Senin ya gitu kan on the next sessions gitu. Sisanya kayaknya pertanyaan teknikal ya maybe. Iya sih kayaknya. Oke. Jadi mungkin bisa dibahas hari Senin berarti ya? Ya, boleh. Nanti mungkin sorry ya, aku mesti nganterin someone gitu kan. Ada emergency leave gitu kan. Nanti hari Senin gitu kan,
aku lebihin 10 menit untuk sesi Q&A, sama mungkin Nedi nanti dari kamu boleh nggak tolong kumpulin pertanyaan-pertanyaannya yang ada di Slido gitu, nanti kita kelompokin, kita bisa jawab karena ada pertanyaan yang mungkin kan ininya sama ya, pertanyaannya sama, nanti harus biar kita jawabnya bisa bareng, gitu sih. Oke, siap Kak. Nanti aku bantu kelompokin ya. Teman-teman juga yang mungkin di chat belum dibales gitu bisa taruh aja di Slido nanti biar kita bahas hari Senin ya. Ya. Oke, ya. Thank you berarti Kak untuk malam hari ini. And ya,